Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama aku Sabrina Nadia. Di sini aku mau membuat learning journal kembali. Learning journal kali ini pada pertemuan ke-14 kita sudah membahas tentang memahami dan menerapkan creative writing untuk meningkatkan daya tarik berita dan artikel. Nah, yang pertama ada tentang pengertian creative writing. Nah, apa sih pengertiannya gitu kan? Yang pertama itu ada pengertian dari kreatif. Kreatif itu adalah imajinasi ataupun kreasi gitu kan, kreatif lah. Nah, yang kedua ada tentang writingnya. Apa sih pengertian dari writingnya ini? Nah, writing ini adalah penulisan. Jadi jika disatukan dari creative writing itu pengertiannya adalah bentuk penulisan yang mengambil pendekatan imajinasi ataupun imajinatif. Nah, seringkali bersifat eksperimental dan inovatif gitu kan. Nah, creative writing ini mencakup berbagai genre gitu dan gaya. Termasuk fiksi, puisi gitu kan, drama dan non-fiksi kreatif. Nah, creative writing dalam penulisan berita dan artikel ini mengutamakan bahasa yang kaya dan deskriptif gitu. Gaya penulisan lebih naratif dan eksploratif, berbeda dengan tulisan berita yang lebih informatif dan dapat digunakan untuk menambahkan narasi yang menarik gitu. Untuk pengembangan karakter yang mendalam dan penggunaan kiasan sastra untuk memperkaya cerita. Materi yang kedua ada tentang tahap-tahap dalam creative writing. Nah, menurut William Miller, tahapan menulis kreatif itu terdiri dari yang pertama ada tahap persiapan atau pra penulisan, yang kedua ada tahap inkubasi, yang ketiga ada tahap iluminasi, yang keempat ada tahap verifikasi dan evaluasi, nah yang kelima ada tahap publikasi. Nah, menurut dari R. Masri Sareputra, tahapan menulis kreatif ini yang pertama ada invention, yang kedua ada collection, yang ketiga ada organization, yang keempat ada drafting, yang kelima ada revising, yang keenam ada proofreading gitu kan. Nah, di sini juga yang materi yang ketiga berarti ya, setelah tahapan itu ada hubungan creative writing dengan penulisan. Nah, yang pertama ada teknik naratif. Nah, teknik naratif ini dari penulisan kreatif sering digunakan dalam artikel, feature, dan berita untuk membuat cerita itu bisa lebih menarik. Teknik naratif juga memainkan peran penting dalam meningkatkan daya tarik dan keaslian artikel, berita, dan cerita feature. Nah, yang kedua ada tentang penggunaan bahasa, di mana keterampilan bahasa dari penulisan kreatif dapat memperkaya penulisan cerita dan artikel. Nah, yang ketiga ada menarik minat pembaca. Penulisan kreatif ini berfokus pada menarik minat dan emosi pembaca, sedangkan penulisan berita dan artikel itu berfokus pada menarik minat pembaca melalui informasi yang relevan dan penting. Nah, yang keempat ada struktur dan disiplin. Meskipun penulisan kreatif lebih bebas dalam strukturnya, nah penulisan berita dan artikel ini mengharuskan penulis ini untuk mengikuti struktur tertentu gitu, seperti piramida terbalik. Dan sekarang materi yang keempat, di mana materi yang keempat ini itu tentang manfaat creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Di sini ada beberapa manfaat creative writing. Yang pertama ada lebih menarik dan berkesan, yang kedua ada mengembangkan keterampilan komunikasi, yang ketiga ada meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang keempat ada meningkatkan keterampilan analitis dan pemecahan, yang kelima ada meningkatkan kesadaran dan empati, yang keenam ada meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, yang ketujuh ada peluang kerja tambahan. Nah, materi yang kelima yaitu tentang teknik creative writing dalam penulisan artikel. Nah, yang
Pertama itu ada pahami, yang kedua ada lead yang menarik, yang ketiga ada penggunaan bahasa yang efektif, yang keempat ada struktur artikel, yang kelima ada keterampilan riset, yang ketujuh ada revisi dan editing, dan yang kedelapan ada etika penulisan. Di sini juga ada yang materi yang ke-6 setelah teknik kreatif writing dalam penulisan artikel. Di sini ada teknik-teknik kreatif writing dalam penulisan berita. Tadi kan dalam penulisan artikel, sekarang dalam penulisan berita. Yang pertama ada berpikir exterior of the box gitu. Yang kedua ada menggunakan detail. Yang ketiga ada membangun emosi pembaca. Yang keempat ada menggunakan metafora dan simbolisme. Yang kelima ada menggunakan gaya bahasa yang unik. Yang keenam ada menggunakan imajinasi. Yang ketujuh menggunakan ekspresi pribadi. Yang kedelapan ada menggunakan attentive. Yang ke-9 ada menggunakan diksi yang tepat. Yang ke-10 ada menggunakan ketekunan. Poin yang terakhir itu ada contoh penggunaan creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Nah, berita dengan creative writing ini judul beritanya itu kobaran api menghanguskan pasar tradisional, kehilangan lebih dari sekedar barang dagangan. Itu judulnya. Nah, isi beritanya ini ada Rabu pagi itu aroma khas rempah dan sayuran segar mendadak tergantikan oleh bau-bau menyengat asap dan bara. Pasar tradisional kota yang biasanya riuh dengan suara tawar-menawar kini berubah menjadi lautan api yang melahap setiap kios dalam jangkauannya. Matahari baru saja menyingsing ketika sirine pemadam kebakaran meraung berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan yang tersisa. Nah, ini artikel dengan creative writing ya. Ini artikelnya nih ya, contoh artikel dengan menggunakan creative writing. Judulnya itu merawat bumi, merawat jiwa, keajaiban berkebun untuk kesehatan mental. Itu judul dari artikel menggunakan creative writing. Nah, isinya ini dengan tengah hiruk pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan dan tuntutan, ada sebuah tempat pelarian yang menunggu di halaman belakang rumah atau di sudut kecil balkon rumah kita. Tempat itu adalah taman kecil di mana setiap bibit yang ditanam bukan hanya tumbuh menjadi tanaman, tetapi juga menyembuhkan jiwa yang lelah. Itu isi dari contoh artikel dengan menggunakan creative writing. Mungkin cukup sekian materi yang saya ulas kembali ataupun yang saya jelaskan kembali. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton learning journal saya kali ini, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pembahasan ataupun ucapan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.